Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di mata kuliah pengantar teori arkeologi, materi untuk pertemuan ketiga dan keempat. Pada pertemuan ketiga dan keempat ini kita akan membahas lebih lanjut tentang perkembangan paradigma dan sudut pandang yang ada dalam ilmu arkeologi. Nah, seperti kita ketahui, ilmu arkeologi pada masa sekarang berkembang tidak sebagai ilmu yang berdiri sendiri, tetapi sebuah ilmu yang memiliki pendekatan-pendekatan dari ilmu-ilmu lainnya. Apabila ditelaah lebih seksama, ada beberapa pendekatan atau paradigma yang menjadi paradigma pokok dalam teori arkeologi. Yang pertama adalah paradigma yang menyatakan bahwa arkeologi adalah arkeologi. Dalam paradigma ini, arkeologi merupakan suatu bidang khusus yang berdiri sendiri, seperti halnya ilmu-ilmu lain, yaitu sejarah dan antropologi. Hal tersebut didasari dari adanya konteks artefak dalam ilmu arkeologi. Dalam paradigma arkeologi sebagai arkeologi, para ilmuwan, para pengemuka teori arkeologi menjelaskan bahwa arkeologi ini merupakan sebuah ilmu yang memiliki metode khas. Dalam pandangan arkeologi sebagai arkeologi, metode khas yang ada dalam ilmu arkeologi yaitu ekskavasi. Nah, oleh karena itu, para ahli menyatakan bahwa arkeologi memanglah sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Selanjutnya, para ahli berpandangan bahwa arkeologi sebagai antropologi. Nah, dalam pandangan atau paradigma pendekatan arkeologi sebagai antropologi, para menjelaskan bahwa arkeologi merupakan kajian antropologi pada masa lalu. Sebenarnya, arkeologi merupakan bagian dari cara mempelajari manusia, tetapi yang dipelajari adalah manusia pada masa lalu. Oleh karena itu, para ahli kemudian sependapat atau berpendapat bahwa salah satu pendekatan yang cocok digunakan dalam arkeologi adalah pendekatan antropologi, karena arkeologi ini merupakan bagian kecil dari antropologi, bagian kecil yang lebih khusus dari ilmu yang mempelajari manusia sesungguhnya. Salah satu definisi yang menjadi sumber arkeologi sebagai antropologi yaitu definisi tentang pemikiran sejarah budaya yang berkembang sejak abad 19. Kenapa arkeologi dapat dipelajari melalui pendekatan antropologi? Karena beberapa ilmu yang ada pada arkeologi dapat didefinisikan secara lebih seksama, dapat dianalisis, ditelaah secara lebih lengkap melalui pendekatan-pendekatan antropologi. Misalnya salah satu pendekatannya itu paleoantropologi. Itu yang pertama, bagaimana saat arkeologi, saat orang-orang mempelajari budaya manusia masa lalu, masyarakat masa lalu dengan temuan kerangka yang ada atau rangka-rangka yang ada pada situs, mengidentifikasi rangka-rangka tersebut dengan metode paleoantropologi atau manusia purba. Bagaimana seorang arkeolog mendefinisikan sebuah penggambaran budaya yang ditemukan pada fitur yang tidak ditemukan lagi manusia pendukungnya. Salah satunya dengan metode-metode pendekatan antropologi yaitu etnografi. Dalam arkeologi, metode itu disebut etnoarkeologi, yaitu mencoba menelaah, menjelaskan fenomena-fenomena arkeologi yang ditemukan pada suatu tempat melalui data-data etnografi yang ada di sekitar tempat tersebut atau yang ada dan dapat menjelaskan situs tersebut. Artinya, arkeologi memang sebagai sebuah ilmu dapat dipelajari melalui, dapat dijelaskan melalui pendekatan-pendekatan antropologi. Selanjutnya yaitu
arkeologi sebagai geografi. Artinya di sini dalam mempelajari mengungkapkan fenomena-fenomena arkeologi yang ada pada suatu situs melalui pendekatan-pendekatan geografis. Kenapa pendekatan geografis ini sangat penting? Karena hanya melalui pendekatan geografis, seorang arkeolog dapat menjelaskan fenomena kondisi lingkungan yang ada pada masa lalu. Kenapa itu penting? Karena kondisi lingkungan pada masa lalu sangat menentukan bagaimana peradaban dasar yang menghasilkan sebuah artefak yang kita temukan pada masa sekarang. Arkeologi sebenarnya dalam tanda kutip dapat dikatakan sebagai kajian yang membahas tentang geografis pada masa lalu. Itu salah satu contohnya kenapa pendekatan geografis ini penting, yaitu dengan adanya runtutan waktu dalam metode khas arkeologi, yaitu ekskavasi. Seperti yang kita ketahui dalam ekskavasi, bagian lapisan terbawah merupakan bagian yang disinyalir merupakan bagian paling tua daripada bagian yang ada di atasnya. Nah, pendekatan geografis ini kemudian berkembang melalui kajian-kajian untuk mengungkapkan fenomena arkeologi. Misalnya, kajian untuk melihat bagaimana sebaran situs arkeologi pada sebuah topografi. Artinya dalam mengungkapkan sebaran situs arkeologi tersebut berdasarkan topografi, kemudian didapatkan bagaimana manusia pada masa lalu tidaklah memilih tempat bermukim secara acak, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Salah satu pertimbangan yang sangat menentukan yaitu pertimbangan geografis, pertimbangan lingkungan. Tidak mungkin manusia mau tinggal sedangkan kondisi lingkungan tidak mendukung bagaimana manusia tersebut tinggal. Dan tidak manusia tinggal di tempat yang sumber daya alamnya terjaga, aman, dan aksesibilitas ke tempat itu bisa dilalui. Kemudian yang selanjutnya yaitu arkeologi sebagai ekologi. Nah, dalam ilmu ini, arkeologi dalam menerangkan bagaimana cara hidup manusia masa lalu tidak dapat dilepaskan dari ekologi lingkungan yang ada masa lalu. Oleh karena itu, secara tidak langsung dalam pembelajaran atau dalam menelaah sebuah fenomena arkeologi diperlukan sudut pandang atau pendekatan ekologi. Nah, pendekatan ekologi ini dapat dipahami sebagai sebuah bidang ilmu yang membahas hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan dalam lingkungan pada masa lalu. Jadi dalam mengungkapkan fenomena masa lalu, mengungkapkan bagaimana manusia masa lalu hidup, memang dibutuhkan apa saja hewan, tumbuhan yang ada di lingkungan tersebut pada masa lalu. Nah, salah satunya pendekatan arkeologi sebagai ekologi ini yaitu telaah tentang catchment area, yaitu bagaimana mata pencarian manusia prasejarah. Artinya manusia prasejarah ini mencari sumber daya makan, sumber daya hidup mereka di sekitar tempat tinggal situ temukan mereka di masa lalu ini seperti apa. Itu adalah catchment area. Berikutnya arkeologi sebagai literatur. Nah, arkeologi sebagai literatur ini lebih diutamakan kepada bagaimana sebuah kajian arkeologi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya itu sebenarnya, yaitu arkeologi melalui pendekatan literatur ini, yaitu bagaimana fenomena-fenomena arkeologi, fenomena-fenomena yang kita temukan di situs ini dapat dijelaskan melalui naskah-naskah kuno. Jadi pendekatan sastra atau pendekatan literatur ini sangat cocok untuk menjelaskan situs-situs yang ada pada masa-masa sejarah. Nah, seperti yang saya katakan di sini, yaitu laporan arkeologi sebagai masa dalam bentuk teks. Oleh karena itu, laporan arkeologi dapat dikaitkan sebagai produk sastra. Bagaimana sebuah
hasil penelitian arkeologi yang tadinya memiliki bahasa keilmuan yang sangat erat dengan para arkeolog dapat dimodifikasi dengan sedemikian rupa dengan bahasa yang sederhana sehingga apa yang diteliti oleh para arkeolog ini dapat juga dimengerti oleh manusia awam. Yang pertama. Yang kedua, berbagai hasil laporan arkeologi banyak yang didasarkan dari interpretasi. Oleh karena itu, secara tidak langsung pernyataan arkeolog tersebut merupakan opini, bukan fakta. Artinya, interpretasi-interpretasi yang ada pada bagian analisis ini, pada bagian analisis arkeologi ini, harus dibahasakan dengan sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi di publik. Yang ketiga yaitu pemaknaan dari materi budaya dituliskan dalam bentuk teks. Nah, ini yang saya katakan tadi, bagaimana kita sebagai arkeolog bisa menjelaskan fenomena arkeologi yang ada di sekitar kita, apa yang kita temukan pada masa sejarah melalui teks-teks atau narasi-narasi sejarah yang kita temukan pada kitab-kitab kuno. Secara umum, seperti saya katakan pada materi sebelumnya, perkembangan arkeologi ini diawali dalam bentuk arkeologi tradisional yang sebenarnya sudah berkembang sejak abad 6 sebelum Masehi pada masa Raja Babilonia, yaitu Raja Babilonia menggali reruntuhan bangunan perkantoran untuk mengumpulkan bagaimana masa lalu. Ada juga di Yunani bagaimana sejarawan Tusi menggali makam di Pulau Delos, dan di Romawi bagaimana benda-benda kuno dipreservasi dan dipamerkan. Ini mungkin bisa sedikit dipersingkat. Nah, pada masa tahap awal abad-abad 6 sebelum Masehi sampai dengan 4 Masehi ini, teori semata-mata hanya mewakili kesadaran tahap peninggalan masa lalu. Jadi belum menghasilkan sebuah informasi komprehensif tentang masa lalu. Hanya berupa menyadarkan manusia pada masanya bahwa tinggalan-tinggalan itu berasal dari masa lalu. Selanjutnya mulai berkembang antikuarian. Pada masa Renaissance ini, eksplorasi dan kolonialisme dari bangsa-bangsa Eropa ini masih merupakan bagian dari arkeologi tradisional sebenarnya secara umum. Abad 18 ini sudah mulai ada mengklasifikasi alat batu. Pada abad 19 ini sudah ada teori tentang tiga sistem umur, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi, dan tipologinya. Nah, dalam masa arkeologi tradisional ini berkembang konsep-konsep yang penting yang menjadi rujukan peneliti-peneliti pada masa lalu. Misalnya yang pertama ini konsep evolusi dari Darwin, yang berkembang pada ilmu biologi sebenarnya ditelaah atau diambil konsep intinya ke dalam telah arkeologi, terutama telah artefak. Jadi salah satu konsep evolusi yang muncul dalam telah artefak yaitu bagaimana sebuah artefak batu berevolusi dari teknologi yang sangat rendah menjadi teknologi yang tinggi. Artefak batu dengan bentuk biasa, bentuk asli, merupakan evolusi paling sederhana dari sebuah artefak batu. Artefak batu sederhana ini kemudian berevolusi. Kemudian muncullah artefak batu berbentuk mata panah, berbentuk mata tombak yang sudah tajam tetapi belum diasah. Kemudian artefak batu yang sudah dibentuk ini berevolusi kembali, kemudian muncullah mata panah yang sudah diasah, diupang, mata tombak yang sudah diasah, diupang. Nah, ini adalah
konsep dari yang sederhana menjadi yang rumit ini, konsep teknologi yang sederhana menjadi teknologi yang semakin rumit ini adalah sebenarnya konsep dari evolusi artefak batu yang pada pangkalnya merupakan konsep evolusi dari Darwin. Salah satu contoh-contoh ahli yang mengambil konsep terpicu oleh konsep evolusi yang dimunculkan oleh Darwin ini adalah Lubbock. Dia membagi zaman peradaban manusia ini menjadi zaman batu, membagi zaman batu ini menjadi zaman batu tua dan zaman batu baru terkait dengan teknologi yang ada. Misalnya ada juga Weintraub, dia menambahkan Mesolitik di antara Paleolitik dan Neolitik. Jadi dia melihat ada proses perubahan dari batu kapak-kapak batu yang sederhana menjadi kapak-kapak batu yang diupang, yaitu kapak-kapak batu yang dibentuk. Hildebrand misalnya mengungkapkan konsep tipologi Taylor yang memperkenalkan konsep budaya terhadap arkeologi. Virchow memperkenalkan penggunaan gerabah sebagai alat untuk mengidentifikasi populasi. Gerabah sebagai penanda bahwa di suatu tempat merupakan situs pemukiman, karena gerabah merupakan sebuah peralatan makanan. Misalnya Pitt River dan Petrie. Pitt River ini kemudian diabadikan sebagai nama sebuah museum di kalau tidak salah di Universitas Brown di Amerika. Pitt River menekankan bahwa pentingnya stratigrafi, observasi mendalam, perekaman data dan publikasi, serta integrasi terhadap evolusi, tipologi dan antropologi dalam menginterpretasikan temuan arkeologi. Jadi menurut Pitt River ini, arkeologi ini tidak bisa hanya melihat suatu artefak hanya dari artefaknya itu saja. Belum tentu artefak dengan penggunaan teknologi yang sederhana merupakan artefak yang sangat tua. Bisa jadi artefak itu artefak muda, tetapi masyarakat pendukung budaya merupakan masyarakat pendukung budaya yang tidak memiliki teknologi yang tinggi. Bisa jadi ada artefak yang diupang, yang dihaluskan, yang diasah merupakan artefak yang tua, karena memang mereka memiliki budaya atau teknologi yang sangat tinggi, dan kemudian budaya itu hilang guna. Artinya di sini Pitt River dan Petrie menyimpulkan bahwa pentingnya stratigrafi, pentingnya kita mengetahui lapisan tanah untuk menentukan usia, untuk menentukan apakah telaah tentang evolusi dari artefak itu memang benar-benar pas. Kemudian pada tahun 90 arkeologi mulai mengembangkan konsep-konsep dasar yang mampu membuat interpretasi ilmiah terhadap temuan sebagai sumber data masa lalu. Nah, disinilah pada awal 90 ini kemudian berkembang paduan pendekatan yang sifatnya geografi, yang sifatnya biologi, yang sifatnya ekologi, yang sifatnya digital dalam menelaah sebuah fenomena-fenomena arkeologi yang ditemukan di situs. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, salah satu paham pemikiran arkeologi yang paling banyak mengubah dunia ini adalah munculnya neoarkeologi, arkeologi baru. Jadi dari arkeologi tradisional ini kemudian berubah menjadi arkeologi baru, atau yang dikatakan sebagai prosesual arkeologi. Lebih menekankan pada proses, bukan lagi sebuah arkeologi yang hanya menelaah sebagai deskripsi atau klasifikasi. Tetapi yang perlu diingat adalah pada saat munculnya new arkeologi, pemikiran new arkeologi tradisional ini tidak punah, tetapi hanya dimodifikasi. Nah, sebenarnya new arkeologi apabila kita pelajari pada masa sekarang ini bukanlah new, tapi pada masa lalu ini new, yaitu tahun 1960-an, 1970-an ini new arkeologi. Tapi saat di tahun 2000 ini bukan new arkeologi lagi, tetapi bisa dikatakan sudah prosesual arkeologi. Jadi ini hanya masalah diksi.
Inti dari pemahaman arkeologi baru ini adalah memahami sebuah ilmu arkeologi bukan sebuah single set of belief or theories. Bukanlah bukanlah satu-satunya yang harus dipercayai, satu-satunya yang harus menjadi dasar pemikiran. Dalam pandangan neoarkeologi menyatakan bahwa fenomena-fenomena arkeologi ini dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang, dan mungkin saja sudut pandang satu dengan sudut pandang lainnya akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda, dan itu merupakan pemikiran dari berbagai pendekatan itu. Jadi tidak ada sebuah kesimpulan yang mutlak, tidak ada kesimpulan yang mutlak pada pembahasan neoarkeologi. Yang ada adalah kesimpulan dari hasil telaah fenomena arkeologi yang berdasarkan fakta. Beberapa teori yang dipinjam dari disiplin ilmu lain dalam pemikiran-pemikiran neoarkeologi ini, misalnya teori dari Leslie White yang berjudul The Science of Culture, menekankan dua hal, yaitu pentingnya pendekatan ilmiah dan gagasan dalam sebagai sebuah sistem. Artinya dalam menjelaskan fenomena-fenomena arkeologi yang ada pada sosial budaya masyarakat yang kita temukan sekarang, ini perlu adanya dasar ilmiah, perlu adanya fakta ilmiah. Contoh paling nyata, misalnya kita menjelaskan bagaimana sebuah bangunan, bagaimana sebuah benteng fenomenal dibangun dalam sebuah kawasan. Dalam kajian Science of Culture harus masuk ke dalam logik. Artinya sangat tidak mungkin sebuah benteng sedemikian besar dibangun oleh satu orang dalam satu malam. Tidak masuk ke logika. Tetapi narasi itu dibangun karena ada kemungkinan untuk membuat kepercayaan religi bagi masyarakat sekitar. Yang terpenting adalah harus ada pendekatan ilmiah, harus ada landasan ilmiah, landasan empiris dalam menyimpulkan sebuah fenomena arkeologi yang terjadi. Itu adalah pendapat Stewart. Kemudian Julian Stewart menekankan pada kultural ekologi budaya atau adaptasi. Sebagai contoh, salah satu pemikiran dari Julian Stewart ini yaitu manusia akan selalu memiliki daya upaya mengkreasikan alam pikiran dan kemampuannya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada dirinya. Salah satunya yang kemudian berkembang menjadi teori pemukiman, yaitu manusia dalam memilih tempat tinggal, memilih tempat bermukiman tidaklah acak, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itu adalah ekologi pemukiman. Jadi ada adaptasi, ada kemampuan manusia dalam menyesuaikan dengan alam. Bisa jadi pendapat Julian Stewart ini untuk menjelaskan bagaimana situs A dan situs B merupakan situs pada periode yang sama tetapi memiliki karakter yang berbeda. Artinya bisa dilihat bagaimana ekologi yang ada di situs A dan situs B. Ekologi yang ada di situs A dan situs B akan menjadi corak bagaimana artefak-artefak yang dihasilkan di situs A dan situs B. Contoh, keramik pada Mesir kuno 3000 sampai 1000 sebelum Masehi dengan keramik Cina 3000 sampai 1000 Masehi ini merupakan satu masa 3000 sampai 1000 Masehi. Tetapi keramik yang diproduksi oleh Mesir ini memiliki penggambaran alam, memiliki komposisi yang tentunya berbeda dengan komposisi keramik yang dihasilkan oleh Cina pada sebelum Masehi.
Kalau keramik Mesir ini memiliki warna coklat tua, karena memang kondisi ekologi mereka yang tandus, memiliki komposisi yang lebih banyak pasir, karena memiliki kondisi geologi mereka yang tandus dengan pemandangan yang jarang memperlihatkan flora. Tetapi berbeda dengan keramik Cina yang memperlihatkan bagaimana flora, bagaimana zoomorfik, bagaimana penggambaran sungai, dan bagaimana perpaduan antara warna. Kenapa? Karena ekologi peradaban mereka ini mendukung untuk menimbulkan adaptasi terhadap artefak tersebut. Yang ketiga, Walter Taylor, The Study of Archaeology, ini menekankan pada conjunctive approach, bahwa manusia ini selalu belajar, memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan meneruskannya pada generasi berikutnya. Menurut Walter Taylor, dalam conjunctive approach, ini arkeolog gagal untuk mendeskripsikan artefak dan flora fauna secara detail. Jadi menurut pendekatan atau menurut teori Walter Taylor, arkeolog ini hanya mampu mendeskripsikan sebuah artefak, tetapi gagal mendeskripsikan flora, hanya mampu mendeskripsikan artefak dan flora fauna secara terpisah, gagal mendeskripsikan atau mengkaitkan kedua fungsi ini. Oleh karena itu, menurut Walter Taylor, arkeologi sebelumnya ini hanya menekankan pada data kuantitatif, hanya dianalisis sebatas ada atau tidak. Adakah gambaran zoomorfik? Adakah gambaran anthropomorfik? Adakah gambaran flora? Tetapi gagal menentukan bagaimana penggambaran flora menjadi spesial dalam sebuah artefak. Mereka tidak bisa menjelaskan itu. Oleh karena itu, Walter Taylor menawarkan dalam pendekatan konjuktif ini yaitu kajian intrasite yang lebih detail, kehati-hatian dalam mengamati artefak itu dan bagaimana menghubungkan konteks satu sama lain. Menekankan konteks. Yang menarik bukanlah artefak dengan komunitas dengan kuantitas yang banyak, tetapi artefak dengan kualitas yang baik. Jadi apabila kita menemukan artefak tersebut mayoritas merupakan artefak zoomorfik. Di antara 100 artefak kita temukan, 90 artefak merupakan artefak zoomorfik. 10 artefak merupakan artefak anthropomorfik. Justru yang menarik adalah bagaimana mengungkapkan kaitan antara corak di artefak anthropomorfik ini sehingga dia menjadi sedikit. Bisa jadi artefak yang sedikit ini merupakan perlambangan dari tingkat religi. Yang banyak ini umum, yang sedikit ini khusus, lebih spesial. Mereka dibuat sedikit karena hanya untuk memperlihatkan orang-orang tertentu. Artinya itu pendekatan intrasite. Kita harus hati-hati mengamati artefak, hati-hati mengamati konteks. Yang berikutnya, meliput sebanyak mungkin informasi terkait situs, termasuk informasi yang meragukan. Maksudnya di sini kita saat mempelajari sebuah situs, sebuah artefak, bagaikan kain kering, kemudian masuk ke ember, masuk ke air, dan serap sebanyak mungkin air yang bisa kita serap. Cari sebanyak mungkin data yang nantinya akan kita olah, akan kita analisis. Ini adalah pendekatan. Mensyaratkan para ahli arkeologi untuk memahami bagaimana kehidupan pada masa lalu di situs dengan teliti sebagai sebuah pola integrasi secara fungsional. Kembali ke konteks tadi. Konteks itu tidak bisa berdiri sendiri. Saat kita memahami sebuah artefak, kita tidak hanya mengukur, tidak hanya mengetahui bahan, tetapi kita juga melihat bagaimana lingkungan sekitar, bagaimana penempatan, bagaimana komposisi dari artefak tersebut, dari lingkungan sekitar tersebut.
Apabila dibuat tabel perbedaan antara arkeologi tradisional dan arkeologi baru ini dapat dilihat dari tulisannya Colin Renfrew dan Paul Bunn pada tahun 1991 berupa konsep pokok perbedaan arkeologi tradisional dan arkeologi baru. Yang pertama dari sifat dalam penjelasan arkeologi. Arkeologi tradisional lebih bersifat deskriptif. Arkeologi baru bersifat explanatory atau menjelaskan. Model penjelasan arkeologi tradisional berupa sejarah budaya. Ini tahun berapa? Ini berasal dari zaman kapan? Arkeologi baru berdasarkan proses budaya. Bagaimana artefak ini bagaimana artefak A kemudian berpindah dari bahan baku di lokasi B ke situs yang ada di lokasi C. Model penalaran induktif berasal dari data dan deduktif berasal dari hipotesa. Validasi berdasarkan otoritas, artinya di sini saat si ahli mengeluarkan pernyataan, otoritasnya semakin tinggi. Arkeologi tradisional tidak dapat, sulit untuk dibantah, dia ahlinya. Arkeologi baru testing, semua hipotesa harus diujikan benar atau tidak. Testing. Arkeologi tradisional berasal dari fokus riset berupa akumulasi data, banyak atau tidaknya data. Misalnya kita ketemu situs, di situs tersebut banyak data, mulai membuat penelitian di situs tersebut. Itu adalah arkeologi tradisional. Arkeologi baru berdasarkan project design, mencari data. Misalnya kita ungkap, benar atau tidaknya bahwa pemilihan benteng-benteng di Sulawesi Tenggara berdasarkan kajian ekologis, pertimbangan ekologis. Kemudian dicari data, dicek tiap-tiap benteng. Itu adalah project design. Pilihan pendekatan kualitatif sederhana. Kualitatif sederhana. Jadi hanya menjabarkan ada tidaknya tadi. Arkeologi baru kuantitatif dan kualitatif mendalam. Scope biasanya arkeologi tradisional karena yang dijawab ini hanya berupa ada tidaknya benda berasal dari mana, ini akan membuat pesimisme dalam perkembangan penelitian. Mati setelah ditemukan waktu bahwa artefak tersebut berasal dari zaman X. Sudah berhenti sampai situ. Itu adalah arkeologi tradisional. Tetapi arkeologi baru menjelaskan bagaimana proses dari artefak tersebut. Artefak tersebut berasal dari masa X. Kemudian bagaimana perjalanannya sampai kita temukan sekarang. Itu adalah proses budaya. Berarti optimisme. Artinya penelitian dalam arkeologi baru ini akan lebih mudah untuk berkembang. Yang perlu dipahami dari arkeologi pembaruan, menurut pertama, pokok-pokok kunci arkeologi pembaruan ini adalah menekankan pada evolusi budaya, menekankan pada sistem pemikiran, menekankan pada kenyataan bahwa apabila budaya bisa beradaptasi, maka adaptasi tersebut terhadap lingkungan luar. Jadi adaptasi yang ada pada budaya atau artefak yang kita temukan, bentuk-bentuk yang ada pada artefak atau yang kita temukan sekarang merupakan proses adaptasi dari budaya terhadap lingkungan. Menekankan pada scientific approach, fakta-fakta empiris. 5. Menekankan pada ide cultural proses budaya, proses bagaimana berpindah alat batu dari situs A ke situs B, proses bagaimana alat batu terendapkan
dalam stratigrafi di gua. 6. Kecenderungan untuk berusaha lebih eksplisit dan bias yang dimiliki oleh peneliti, menghilangkan bias. 7. Pemahaman terhadap variabilitas, memahami bahwa setiap kesimpulan dari fenomena arkeologi adalah bukanlah kesimpulan utama, tetapi hanya pilihan kesimpulan yang didasarkan dari fakta empiris. Bisa jadi di masa depan akan muncul kesimpulan-kesimpulan lain seiring dengan perkembangan fakta dan perkembangan pendekatan. Salah satu contoh penelitian yang perbedaan antara arkeologi tradisional dan arkeologi itu untuk menjelaskan interpretasi terhadap keberadaan megalitik di Eropa Barat. Nah, arkeologi tradisional karena dia hanya berdasarkan dating, relatif, tipologi, dan difusi yang menghasilkan bahwa megalitik di Eropa memiliki bentuk yang sama dengan megalitik di Mediterania. Dan untuk menyimpulkan bagi kenapa bentuknya sama, mereka menunjukkan bahwa adanya kontak budaya atau difusi. Ini hanya bentuk dari salah satu pemikiran tradisional, arkeologi tradisional. Tapi di arkeologi pembaharuan ini lebih menekankan pada proses budaya yang diperkirakan melatar belakangi pendirian megalitik yang hanya dibandingkan hanya berfokus pada kronologi. Kesimpulan bangunan megalitik di Eropa adalah sebagai penanda batas teritorial. Jadi lebih jauh lagi dari itu. Tidak hanya sebatas difusi, tetapi ada makna lain. Makna lain di balik bangunan megalitik tersebut. Nah, argumentasi review misalnya dari cara eksplanatifnya, dibandingkan sekedar hanya melihat keberadaan dan distribusi bangunan megalitik, dia juga menggunakan analogi etnografi yang ada di kasus Polinesia, dan ternyata di Polinesia ini megalitik dijadikan batas wilayah, menekankan faktor lingkungan dan adaptasi, tidak melihat megalitik sebagai kriteria definisi budaya, dan menguji model susunannya. Diuji apakah benar semua yang berada di dalam teritorial megalitik tersebut memiliki budaya yang sama, dan ternyata sama. Oke, mungkin masih selanjutnya. Secara umum, perbedaan neoarkeologi di Amerika dan di Inggris ini terkait memang dampak atau basic keilmuan yang mempengaruhi perkembangan arkeologi di Amerika dan Inggris. Di Inggris yang menjadi salah satu rujukan bagi Hindia Belanda pada masa itu, arkeologi dikembangkan lewat keilmuan histori atau sejarah, sedangkan di Amerika dikembangkan lewat keilmuan antropologi. Nah, itu perbedaan persepsi tentang masa lalu. Amerika memandang tinggalan Nativang sebagai bukan bagian dari arkeologi mereka, sedangkan tinggalan di Inggris dipandang sebagai warisan budaya mereka sendiri. Di Inggris, arkeolog tidak begitu memikirkan tentang masalah generalisasi teoritis yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian. Mereka selalu merasa lebih sebagai ilmu bantu di bidang sejarah. Itu ya. Ini bisa diperhatikan secara praktis. Kebutuhan instrumen penelitian berbeda di antara kedua, misalnya perbedaan lanskap Amerika dan Inggris. Memang perkembangan arkeologi ini berkembang sesuai dengan komunitas atau sesuai dengan community yang ada di lokasi masing-masing. Oke, saya kira ini sedikit tentang pengantar teori arkeologi. Bisa untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibaca juga buku K.F. Dutt, buku Matthew Colin Renview, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.